Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah
Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta George Ronald Noya. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur pasal 40 ayat 2, nas pembimbing di pagi ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas segala yang mulia, puji Dia hai segala yang bernapas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernapas. Jemaat di rumah silakan duduk kembali. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah
Ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanmu terluka oleh tingkah hujanmu, dan kehendakku jadi pandumu, ampunilah. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah.
Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakmu. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat di rumah silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman melalui pembacaan Alkitab, dan mendahuluinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bacaan kita dari Alkitab hari ini dari Injil Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang menyatakan pembaruan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi, dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi, sepi, dan kepada kota-kota
yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis diiarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sering sekali kita mendengar atau bahkan melihat secara langsung persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita dalam kaitannya dengan perebutan tanah. Sengketa tanah yang menjadi suatu persoalan yang pelik di tengah kehidupan manusia, cukup memberi dampak yang sangat negatif, sehingga karena sengketa tanah, saudara bisa saling bunuh, teman bisa saling bunuh, dan itu sering juga terjadi bahkan di lingkungan sekitar di mana kita ada. Apalagi kalau ada klaim-klaim yang kita bangun bahwa tanah ini milik kita, tanah itu punya orang tua kita, tanah di sana punya nenek moyang kita. Dan itu kemudian lalu membuat kita merasa memilikinya. Kalau kita punya data yang otentik, baik. Tapi kalau itu hanya merupakan omongan biasa tanpa bukti dan data, ini bisa menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu, setiap orang juga yang menjalani kehidupan bekerja, pasti pada salah satu tujuan hidupnya dia ingin memiliki sebidang tanah. Entah itu untuk membangun rumah tinggal, entah itu untuk membangun rumah usaha, entah itu untuk hal-hal lain yang mau dikelolanya
lewat sebidang tanah yang dimiliki, yang kemudian juga memberi hasil yang baik bagi kehidupannya. Oleh karenanya, ketika setiap orang memiliki sebidang tanah, pasti dia mau menjaga, merawat, mengelola secara benar, baik, dan tentu harapannya memiliki hasil. Entah menjadi lewat di atas tanah itu berdiri bangunan yang megah, ataukah di atas tanah itu dikelola perkebunan persawahan yang luas. Tentu setiap orang menginginkan hal yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, begitu juga bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, tanah itu adalah sesuatu yang amat kudus. Tapi bukan karena tidak harus disamakan dengan konteks masa kini bahwa tanah itu bisa dijadikan urusan bisnis, beda. Bagi Israel beda. Kalau bagi bangsa Israel, kekudusan tanah itu sangat terkait erat dengan janji Tuhan. Sangat terkait erat dengan janji Tuhan. Karena janji Allah melalui leluhur Israel adalah janji yang mengandung dua konsep besar yang selalu dibicarakan, baik dalam lingkungan internal Israel sendiri maupun dalam kehidupan bergereja. Bahwa janji Allah itu menyangkut pada yang pertama, keturunan. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, seperti bintang di langit banyaknya, pasir di tepi laut banyaknya. Dan konsep yang kedua itu, janji itu juga menyangkut tanah. Aku akan memberikan kamu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madu. Jadi dua hal ini terkait erat dengan kehidupan Israel sebagai umat pilihan, umat kudus. Dan tanah yang diduduki, ditinggali mereka ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, menjalani perjalanan yang begitu jauh sampai masuk ke tanah perjanjian, itu semua karena pemberian Allah bagi kehidupan umat ini. Dan karenanya mereka harus betul-betul mengelola tanah milik Tuhan ini dengan baik, dan tentu berangkat dari kekudusan Allah sendiri. Karena tidak hanya Allah memberi kepada Israel, tidak hanya Allah menggenapi janjinya kepada Israel tentang tanah itu mereka akan miliki, tapi Allah juga turut berdiam di situ. Allah ada di situ. Nah, karena itu Allah menghendaki bait suci dibangun di tanah itu, dan simbol bait suci itu sendiri merupakan simbol kehadiran Allah di tengah umat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, oleh karena itu mestinya Israel menyadari akan hal ini, bahwa kalau mereka diberikan sesuatu yang kudus, yang bersumber dari Tuhan, maka mereka harus menjaganya dengan benar. Mereka harus bisa mengelola apa yang Tuhan beri itu dengan tepat dalam konteks kekudusannya. Tetapi apakah ini dilakukan oleh Israel? Tidak juga. Dalam bacaan ini dibuktikan bahwa Israel gagal, sehingga mereka mengalami kejatuhan di dalam dosa. Mereka tidak bisa menjaga kekudusan yang Allah berikan kepada mereka, tanah yang kudus yang Allah anugerahkan kepada mereka untuk mereka kelola dengan baik dan benar, untuk mereka menyatakan kehidupan mereka di tanah perjanjian itu sesuai kehendak Allah. Dalam bacaan ini oleh Nabi Yehezkiel mengungkapkan bahwa Israel gagal, dan karena kegagalan itulah Israel jatuh di dalam dosa. Mereka kemudian dihukum oleh Allah
Dan bentuk penghukuman itu adalah mereka dibuang. Mereka mengalami pembuangan dan kemudian musuh-musuh mereka lalu mengambil tanah milik mereka yang diberikan Tuhan ini. Dan tidak hanya itu, musuh-musuh mereka pun tinggal dan kemudian merasa memiliki tanah itu. Dan ketika mereka merasa memiliki tanah itu, mereka juga mempunyai gaya hidup, membangun pola hidup mereka yang tentunya berseberangan dengan kehendak Allah Israel. Melalui bacaan ini Bapak Ibu, Yehezkiel menyampaikan nubuatan pada masa-masa restorasi yang kemudian dialami oleh umat Tuhan Israel. Bahwa Israel sekalipun mengalami didikan yang keras dari Allah lewat sebentuk penghukuman, tapi bukan berarti Allah berhenti dengan kasih setia kepada umat yang dikasihinya ini. Tidak. Allah sekali mengasihi mereka, Allah tetap mengasihi. Allah sekali menyatakan janji penyertaan bagi umatnya, Allah tetap menyertai meskipun mereka sedang dalam pembuangan. Tapi ketika sisa-sisa bangsa ini kembali dari pembuangan, Allah merencanakan masa-masa pemulihan. Dan lewat bacaan ini Bapak Ibu, Yehezkiel menyampaikan bahwa Allah sendiri akan berdiri melawan bangsa-bangsa yang menjadi musuh umatnya. Allah akan mengembalikan kembali tanah milik kepunyaan umatnya yang ia berikan itu untuk mereka kembali tinggal dan membangun kehidupan yang baru. Allah melaksanakan pemulihan dengan kekuatan kuasanya untuk menghadapi dan menyerang bangsa-bangsa lain yang sudah mempermalukan dan merendahkan umatnya Israel. Dan dalam bacaan ini dinyatakan bangsa Edom yang merasa seakan-akan mau memiliki tanah itu, yang seakan-akan sudah menguasai tanah itu, mereka akan dipermalukan. Tertawaan, cercaan mereka akan dikembalikan kepada mereka. Dan umat Allah akan dikembalikan lagi ke tanah itu untuk merasakan, untuk kemudian lagi menikmati kehidupan selayaknya umat Allah yang dikasihi dan diberkati. Sedangkan bagi musuh-musuh umat Allah, dalam hal ini melalui bacaan ini dinyatakan yaitu Edom, mereka akan mengalami penghukuman dari Allah Israel. Dan penghukuman itu juga akan membuat keadaan mereka bahkan jauh lebih buruk dari umat Allah. Sehingga tanah-tanah yang tadinya mereka duduki, tanah-tanah yang tadinya mereka rebut dan ambil, tanah yang menjadi milik pusaka umatnya, itu kemudian direbut kembali oleh umat Allah, bahkan kemudian diduduki. Dan bangsa Edom mengalami kemalangan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, nubuatan Yehezkiel dalam bacaan ini sesungguhnya terus mau mewartakan kepada kita sebagai umat Allah masa kini, bahwa Allah itu selalu setia dengan janjinya dalam kehidupan kita. Allah itu selalu setia dengan janjinya yang memberkati kita. Sekali Dia mengasihi, Dia tetap mengasihi kita. Sekali Dia memberkati, Dia tetap akan terus memberkati kita. Sama seperti Israel dalam bacaan ini, Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah Israel rohani yang beriman dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Dan karena itu, ketika kita begitu percaya dan yakin tentang Allah yang juga telah memberikan kepada kita kehidupan, yang juga telah memberikan kepada kita berkat, bahwa dalam konteks Israel pada masa Alkitab, mereka mendapatkan janji keturunan dan janji tanah sebagai berkat dalam hidup mereka. Hal yang sama juga Bapak, Ibu, dan saya miliki dan alami. Bahwa
tidak hanya berbicara soal keturunan secara lahiriah, tapi bahwa Allah juga menjanjikan kepada kita kehidupan dalam satu persekutuan bersama Kristus. Artinya, ketika lewat pengorbanan Kristus kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa dan hidup dalam terang Yesus Kristus, disitulah kita ada dalam persekutuan sebagai keluarga dan umat Allah. Baik dalam persekutuan bergereja maupun di setiap rumah-rumah tangga kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan karena itu Allah juga memberi kepada kita apa yang kita perlukan. Tidak hanya tentang tanah hunian, tidak hanya tentang apa yang kita nikmati miliki, tapi kehidupan kekal, nafas, dan segala karya hidup yang dapat kita lakukan sampai dengan saat ini. Itulah pemberian Allah. Dan segala bentuk pemberian Allah dalam hidup kita, sebagaimana yang Israel pandang dalam bacaan ini, baik keturunan, tanah merupakan berkat yang kudus, maka hal yang sama Allah juga mau sampaikan kepada kita, bahwa persekutuan hidup dalam gereja Tuhan, dan juga dalam setiap rumah tangga kita, dan apa yang kita terima dari Allah dalam berkat kehidupan yang kita nikmati, semua itu harus kita bangun dalam kerangka kekudusan Allah. Sehingga tidak boleh kita cemarkan. Kita tidak boleh mencemarkan gereja sebagai persekutuan di mana Allah hadir. Kita tidak boleh mencemarkan kehidupan rumah tangga kita di mana Allah juga hadir di sana. Dan berkat-berkat yang Allah beri dalam kehidupan kita, apakah itu menyangkut berkat rohani maupun jasmani, terima, kelola, manfaatkan itu secara kudus. Tidak melakukan hal-hal yang cemar atas berkat-berkat yang Allah beri. Kalau dalam konteks Israel lewat bacaan ini dikatakan Israel mencemarkan, menajiskan dengan segala perbuatan amoralitas mereka pada waktu itu, menyembah ilah-ilah lain dan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran Allah terhadap Allah. Hal yang sama tanpa kita sadari kita juga sering lakukan. Kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Kita tidak menjaga kekudusan hidup keluarga rumah tangga kita. Bahkan apa yang kita miliki kita terima, kita menggunakannya secara tidak benar, didasari dengan kesombongan, dan kemudian kita menciptakan perilaku-perilaku yang menyimpang terhadap berkat yang Allah beri. Itu ada di antara kehidupan kita. Olehnya kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa kembali dan ingatlah bahwa apa yang Allah beri dalam hidup kita, berkat yang Tuhan curahkan bagi kita itu adalah kudus adanya. Karena itu, baik menyangkut keturunan bagi Israel maupun tanah perjanjian bagi Israel, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sama dengan kita. Baik dalam persekutuan hidup gereja, dalam kehidupan di setiap rumah tangga kita, ingatlah Allah hadir di situ. Allah ada bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. Ada Dia. Dan apa yang kita punya, kita miliki. Dengan bagian yang kita punya masing-masing dari Allah. Ingat, itu juga adalah hal yang kudus. Dan pergunakanlah secara tepat benar. Supaya apa Bapak Ibu jemaat? Supaya kita tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah dan ketetapan Tuhan. Karena kalau kita melakukan pelanggaran, bentuknya bahwa kita tidak menjaga lagi kekudusan persekutuan keluarga kita. Kita tidak lagi menjaga apa yang Allah beri bagi kita itu kudus, tapi kita manfaatkan dengan kecemaran untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka yang akan ada terjadi bagi kita adalah penghukuman. Itu pasti. Karena itu Bapak Ibu, mari yakinkanlah diri kita masing-masing bahwa hidup kita, persekutuan rumah tangga kita, bahkan berkat yang Allah beri,
sebagaimana yang juga Israel terima dalam bacaan ini, itu semua bernilai kudus. Dan kalau kita menjalaninya dengan benar, maka pasti kita akan melihat berkat Allah di situ berlimpah atas kehidupan kita. Dan ketika Allah melihat kehidupan kita yang benar, Dia akan semakin memulihkan, Dia akan semakin menolong kita. Walaupun kita sadari bahwa ketika kita ada di dunia ini, hal yang benar yang kita lakukan, kehidupan yang kudus yang kita cerminkan, bagaimana kita juga mewujudkan hal-hal baik melalui apa yang Allah beri kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Ada juga orang-orang lain yang mungkin tidak suka, segelintir yang mencemooh, ada yang mungkin menghina, bahkan berusaha menyingkirkan kita. Percayalah, seperti apa yang Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Bukan soal kesombongan kita, tapi tentang Allah yang setia dengan janji dan kasih-Nya. Ketika Dia berpihak kepada kita, Dialah yang akan melawan musuh-musuh umat-Nya. Oleh karena itu, marilah kita terima setiap berkat yang Allah beri dalam hidup ini, dan kita menjalani kehidupan kita dalam keyakinan Allah selalu beserta. Immanuel itu nyata, seperti yang Yesus katakan. Jangan takut, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Maknailah hidup kita sebagai panggilan Allah, bahwa kita adalah umat pilihan yang lewat persekutuan maupun apa yang kita miliki, semuanya kudus adanya, supaya pemulihan selalu Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Jemaat. Amin. Merespon firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, mari kita angkat pujian kita bakti 300 bait yang pertama. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia doaku kepadamu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di hari Minggu ketiga Paskah, sesudah Paskah ini Bapa. Dalam persekutuan baik di setiap rumah-rumah kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah memanggil dan memilih kami di dalam iman kami kepada Kristus Yesus, bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Dan karena itu, ketika kami juga menerima berkat kehidupan lewat persekutuan hidup bergereja di setiap rumah tangga kami, ketika kami boleh menerima berkat yang menjadi bagian kami atas setiap hal yang kami miliki, semuanya bersumber daripada Engkau yang kudus ya Tuhan. Dan karena itu ajar kami untuk dapat mengelolanya dengan baik dan benar, mengelolanya dalam kekudusan dan kasih-Mu, sehingga kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Kau berkati kehidupan pribadi rumah tangga kami. Kau berkati kehidupan persekutuan kami satu dengan yang lainnya sebagai umat-Mu. Supaya ketika kami hadir di dunia ini, kami dapat menjadi garam dan terang dunia. Ya Bapa di surga, karena itu kami datang dan berdoa kepadamu memohon, Tuhan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami umat Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana saja Tuhan di seluruh bumi, di Indonesia ini, secara khusus GPIB baik tingkat sinodal jemaat sampai di pos-pos Pelkes. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan dan seluruh jemaat. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya ini. Kau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan di GPIB Mamuraja. Pribadi lepas pribadi pun rumah tangga, pekerjaan dan usaha. Tuhan hadir menolong, memulihkan dan selalu memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur, pun mereka yang sedang bersuka cita karena pemberian karunia anugerah Tuhan, di dalamnya sukacita karena pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan, Tuhan memberkati, sehingga sukacita itu menjadi syukur yang berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, Kau berkati pergumulan gereja-Mu ini dalam proses pembangunan di sekitar gedung gereja Mamuraja ini, agar dapat berjalan dengan baik dan indah pada waktunya pertolongan-Mu menjadi nyata. Ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan umat-Mu yang selalu berserah dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Dan biarlah gereja-Mu ini, jemaat Tuhan GPIB Mamuraja, dapat menjadi alat kesaksian dan alat berkat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Kau beri hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kasih-Mu memperlengkapi kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami di berbagai daerah yang mengalami bencana, musibah, konflik. Kami mohon Tuhan menolong, memulihkan,
dan memberi damai sejahtera serta berkat. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sesama kami manusia dalam keimanan mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam setiap komitmen iman mereka pun Tuhan memberkati, sehingga kebersamaan kami sebagai umat manusia ciptaan-Mu selalu hidup mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan dalam keyakinan kami masing-masing. Ya Allah, kami semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini, presbiter, pemain musik, prokantor, Tuhan memberkati juga secara khusus Bung Berry dan Bung Joshua. Biarlah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan hidup kami selalu dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Kami akan melangkahkan kaki kami memasuki kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Bapa, kami mau bilang kepadamu, jangan suruh kami melangkah kalau Tuhan tidak mau beserta dengan kami. Sembah sujud di hadapan Tuhan, kami mohon belas kasihan. Sertailah perjalanan hidup kami supaya dengannya kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Mazmur 96 ayat 8-9 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemeterlah di hadapannya, hai segenap bumi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu.
Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, Tuhan, serta urapi presbiter agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Warta Jemaat. Kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan Warta Jemaat Minggu 26 April 2020 sebagai berikut. Pertama, pemberitahuan. Peneguhan sidi dan ibadah perayaan Paskah. Beritahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa peneguhan sidi dan ibadah perayaan Paskah diundur menjadi akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2020. Sabda Bina Umat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Sabda Bina Umat atau SBU sudah tersedia. Bagi warga jemaat yang ingin mengambil Sabda Bina Umat atau SBU dapat langsung mengambil di kantor Majelis Jemaat pada hari Minggu dan hari Rabu pukul 8 WIB sampai dengan pukul 16 WIB. Sidang Majelis Jemaat SMJ. Dimohon kehadiran seluruh presbiter GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya dalam sidang Majelis Jemaat SMJ yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 18 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang konsistori GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya. Undangan menyusul. Diberitahukan kepada jemaat terkait penyampaian persembahan selama pelaksanaan ibadah di rumah dapat dilakukan melalui: pertama, mengantar langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 10 WIB sampai dengan pukul 15 WIB. Kedua, melalui transfer ke rekening mandiri yang sudah diinformasikan melalui Warta Jemaat. Tiga, menyampaikan kepada majelis yang terdekat dengan tempat tinggal, jemaat dapat menyertakan inisial atau nama pada amplop persembahan. Majelis GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan pada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersuka cita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdiri. Masukilah kehidupan ini dengan damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara jemaat dengar. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus
pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Jemaat kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.